Proses ilmiah maksudnya seperti apa? Proses ilmiah maksudnya dia kita itu sebagai saintis harus melalui proses ilmiah yang berupa metode ilmiah, yang dimana metode ilmiah itu ada langkah-langkahnya, Ustaz. Langkah-langkahnya itu di SMP kan udah diajarin ya. Boleh disebutkan lagi lah, mengingatkan lagi, nih teman-teman anak-anak kita. Khawatirnya udah 3 tahun kan lupa lagi. Yang pertama langkah-langkah ilmiah itu adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah dulu. Jadi harus tahu kalian dulu. bisa lihat di sini ya. Kalau nggak di sini ya. Nih rekapannya ya. Terus merumuskan masalah berarti harus ada masalah dulu dong, Ustaz. Iya, harus ada masalah. Iya, jadi apa sih masalah itu gitu? Masalah itu kan kesenjangan antara kenyataan dengan harapan kita. Tapi terkadang masalah kita itu susah menemukan masalah gitu. Susah menemukan masalah karena memang itu harus dilatih. Oh gitu ya, harus dilatih. Harus dilatih. Karena kita kan di sini di proses ilmiah itu yang pertama merumuskan masalah. Iya, betul. Dan masalahnya itu kita bermasalah untuk merumuskan masalah. Iya, terkadang ya? betul. Ribet ya kata-katanya ya. Kita bermasalah untuk merumuskan masalah gitu nah, itu kan. sering. Saya teringat iya. waktu itu saya pernah waktu skripsi. Waktu skripsi ini nggak apa-apa ya saya. Iya. Jadi saya pas mengajukan itu bab pertama biasanya ya tentang rumusan masalah. Ternyata dosen saya bilang, ini kamu rumusan masalahnya bermasalah katanya. Rumusan masalahnya bermasalah. Terus kalau nggak ada masalah gimana Pak? Ya itu kamu belum benar maksudnya gitu. Oh iya. Ternyata merumuskan masalah nggak gampang gitu ya. Iya betul. Merumuskan masalah itu benar-benar nggak gampang gitu karena memang harus terbiasa kitanya, karena makanya proses ilmiah ini harus diajarkan dan dilatih gitu, Ustaz. Terkadang kan kita di sekolah itu tidak langsung ke rumusan masalah, tetapi kita itu membuktikan teori malah ketika praktikum gitu kan. Jadi makanya rumusan masalahnya itu terkadang apa ya Ustaz namanya? Ya, inilah susah gitu ya susah sebenarnya. Jadi kita langsung ke membuktikan teori aja gitu. Apalagi anak-anak SMA gitu pengen buru-buru ya. Nah, kalau udah dapet nih, kita anggap rumusan masalah udah dapet. Setelah dapet rumusan masalah harus ngapain? Setelah dapat rumusan masalah kita kumpulin datanya. Oh iya benar. Kumpulin data itu bisa kita peroleh dari nanya ke orang yang udah ahli di bidangnya gitu, atau kita baca jurnal, referensi-referensi lain kayak di buku dan lain sebagainya. Jadi kita ngumpulin data, setelah ngumpulin data baru kita ke hipotesis. Nanti kalau udah disebutin semua kita ambil contoh ya. Berikutnya setelah tadi dikumpulkan data dan lain-lain itu harus ngapain tadi? Hipotesis. Iya, hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu jawaban sementara atau dugaan bener. sementara. Saya baru ingat hipotesis, jawaban sementara. Setelah hipotesis, selanjutnya ada eksperimen tentunya. Eksperimen. Jadi tadi pertama kita bikin rumusan masalah. Betul. Yang kedua mengumpulkan data. Yang ketiga hipotesis. Yang keempat eksperimen. Nah, setelah eksperimen analisis data. Ini yang terakhir bukan? Bukan. Oh, bukan. Berarti baru kelima ya. Analisis data itu maksudnya gimana ketika kita udah dapat data nih dari sebuah praktikum, itu diolah menjadi kalimat yang bermakna atau data yang lebih bermakna. Contoh bisa dijadikan grafik, bisa dijadikan diagram gitu. Kalau zaman sekarang mungkin salah satunya infografik gitu ya. Infografik itu berarti sudah melewati 5 tahap tadi ya. Betul sekali. Udah ngelewatin dari awal sampai ke analisis gitu. Nah, baru yang terakhir menyimpulkan. Berarti tadi infografik itu bisa dianggap sebagai kesimpulan. Bisa nggak? Betul. Bisa hasilnya itu bisa dianggap sebagai kesimpulan. Oke, kita ambil contoh.